Harga sebuah kesetiaan Mangkubumi warga Direja. Pada tahun 1808, angin dari Laut Jawa membawa kabar tak menyenangkan ke kota Serang, Banten. Patih Mangkubumi warga Direja, paman dan tangan kanan dari Sultan Ishak, mendapat amanat dari pemerintah kolonial untuk memimpin proyek pembangunan pangkalan armada perang di Teluk Mawan, Ujung Kulon. Ini adalah perintah langsung dari Gubernur Jenderal Daendels, kata utusan Belanda dengan nada tak terbantahkan. Warga Direja yang gagah dan tegas menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu tugas ini tak mudah, namun sebagai abdi negara, warga Direja melaksanakannya tanpa bertanya banyak. Ia belum tahu bahwa tugas ini akan membawa rakyatnya ke jurang penderitaan. Awalnya, proyek ini berjalan dengan lancar. Warga Direja mengawasi pembangunan dengan disiplin yang tinggi. Namun, setelah beberapa bulan, laporan-laporan kelam mulai datang dari kamp pekerja. Tubuh-tubuh kurus dan lemah mulai jatuh, satu persatu, digerogoti penyakit dan kerja paksa. Ujung Kulon yang lembab, gelap, dan penuh rawa ternyata menjadi ladang maut. Bau busuk menguar, demam dan kelumpuhan menyebar. Rakyat menderita, sementara Belanda terus memaksa proyek untuk diselesaikan. Tuan, kami tak kuat lagi. Hutan ini membawa maut, bukan sekedar keringat. Keluh salah satu pekerja dengan tubuh kurus dan batuk berdarah. Warga Direja tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat. Akhirnya, warga Direja memutuskan untuk bertindak. Ia menulis laporan langsung kepada Daendels, menjelaskan kematian massal dan penderitaan yang terjadi. Namun, Daendels tak bergeming. Kerja harus selesai, dengan atau tanpa persetujuanmu, katanya tajam. Aku tak butuh simpati pada kaum malas, jawabnya dingin. Patih itu akhirnya kembali ke Serang dan menyampaikan segalanya kepada Sultan Ishak. Lobi dan perdebatan pun terjadi di dalam istana, namun justru membuat Belanda geram. Daendels menuduh warga Direja dan Sultan Ishak tak kompeten, bahkan mengancam dengan tuntutan. 4 hari setelah peringatan itu, seorang utusan Belanda, Komandan Dupuy, datang ke Istana Surosowan dengan membawa pasukan. Ia menyampaikan tuntutan keras, yaitu menyerahkan warga Direja ke Batavia, mengirimkan 1000 pekerja setiap hari, dan memindahkan pusat pemerintah ke Anyer. Katanya, ini bukan sekedar ancaman Sultan, ini perintah. Mendengar hal ini, warga Direja berdiri dari singgasananya dan mengatakan, kalau ini soal kehormatan dan nyawa rakyat, maka jawabanku adalah tidak. Malam itu, rakyat yang marah menyerang para utusan Belanda. Dupuy dan pasukannya tewas, mayat mereka dihanyutkan ke sungai. Kematian utusan Belanda membuat Daendels murka. Ia mengirim 1000 serdadu ke Banten dan mengarahkan meriam ke Keraton Surosowan. Sultan Ishak terpojok. Dalam tekanan besar, ia terpaksa menerima semua tuntutan. Pada tanggal 21 November 1808, patih warga Direja diserahkan ke pihak kolonial. Warga Direja tak melawan, hanya menunduk ketika tangan dan kakinya diikat. Katanya, lebih baik aku yang mati daripada ribuan rakyat Banten kehilangan hidup dan martabatnya. Beberapa hari kemudian, warga Direja dihukum mati. Jasadnya dibuang ke sungai, menghilang bersama arus yang deras menuju laut. Ia dihukum mati dengan tembakan, lalu jasadnya dibuang ke sungai sebagai pesan. Inilah nasib pengkhianat menurut Belanda. Namun bagi rakyat Banten, warga Direja bukanlah pengkhianat. Ia adalah penjaga nurani di tengah arus penjajahan. Ia bukan patih terakhir, namun salah satu yang paling diingat karena memilih berdiri bersama rakyat, meski tahu bahwa nyawanya adalah harga yang harus dibayar. Dari sungai tubuhnya dihanyutkan, suara keberanian itu terus mengalir hingga kini. Tentang seorang abdi yang memilih kesetiaan kepada bangsanya, bukan kepada tirani.